Halo guys, jumpa lagi di Kui Podcast bersama dengan saya, Levan. Untuk podcast kali ini, saya cuma sendiri untuk memandu acara ini karena temanku Andrea itu nggak bisa karena dia lagi sibuk, jadi perlu diselesaikan kerjaannya gitu. Jadi untuk podcast kali ini, jadi aku sendiri untuk memandu acara ini. Jadi mohon maaf guys ya, karena di podcast kali ini kita nggak full team gitu. Nah, tapi di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dan tentunya dia itu punya hobinya itu mungkin sangat luar biasa lah. Hobinya itu yaitu membaca dan juga gerakannya itu dia juga mempunyai sebuah gerakan yang fokusnya itu di bidang literasi guys. Nah, langsung saja, gimana? Apa kabar, Dik? Baik, Man. Saya inilah. Sehat. Sehat. Tetap semangat di tengah pandemi ini. Oke. Jadi nggak ada itu ya, nggak ada gejala-gejala gitu kan? Ini kan lagi COVID. Untung nih masih disehatkan. Alhamdulillah, oke. Ya. Nah, Dik, Ya. kan kamu kan itu ya, kalau aku lihat tuh kan kamu kan suka banget tuh yang namanya baca buku. Kan sesuai dengan tema kita, tema kita kan produktif lewat budaya membaca buku. Nah, kamu kan, aku lihat itu kamu tuh suka bener baca buku. Nah, kira-kira kamu itu memang dari kecil suka baca buku atau dari lingkunganmu? Jadi kamu tuh suka baca buku gitu loh. Dari lingkungan atau memang dari kecil sudah kebiasa gitu? Itu gimana? Coba ceritakan dikit. Oke. Selamat malam kawan-kawan pendengar Kui Podcast. Kui ya? Iya, Kui. Oke. Yes, betul. Mungkin aku kenalkan diri dulu. Nama saya Diki Triapta Saputra. Asal Palembang. Dan saya adalah buruh dari komunitas Rumah Baca Keliling Orang Indonesia, di mana komunitas ini yang bergerak pada dunia perpustakaan, bentuknya perpustakaan keliling yang kita biasa membuka lapak baca di taman-taman kota. Masuk ke pertanyaan dari Revan. Untuk membaca buku sendiri, hobi baca buku ini baru mulai sekitar kuliah ini, tapi yang lebih pasti yaitu sewaktu mau mulai menggerakkan rumah baling, atau baru mulai komunitas rumah baling. Mengapa demikian? Kalau untuk dari kecil, dari sekolah, aku sama sekali tidak punya pengalaman dalam hal hobi membaca buku. Tapi karena menggerakkan komunitas rumah baca ini, jadi saya lebih mempunyai tanggung jawab untuk mulai membaca buku, karena apa yang digerakkan atau apa yang dilakukan selama berkomunitas ialah bergeraknya di dunia buku. Jadi mau tidak mau, ketika saya bergerak di dalam dunia perpustakaan, maka otomatis orang yang menggerakkan itu harus membaca buku kayak itu. Jadi lebih ke siapa yang mengkampanyekan, ya harus mencontohkan kayak itu. Itu kan. Jadi nggak dari kecil, nggak dikit dari itu. Misal kalau orang tua hobi baca buku kan kita kan ketularan gitu ya. Dari orang tua itu gegara buat komunitas, terus kamu ya kayak terdorong gitu ya untuk oke. Jadi memang nggak ada pengalaman tentang membaca buku, maksudnya dari SMP SMA pemalesnya tinggi lah ya, tingkat maksimal, tidak ada yang kecuali main game, gitu. main point blank itu. Jadi memang kenapa mulai hobi membaca buku ialah tadi satu,
didorong oleh komunitas yang saya gerakkan. Kedua, karena memang baru tahu ternyata baca buku tuh lebih asik gitu, dimana bisa nghabiskan waktu bersama setiap lembar-lembar, dan juga mulai bisa ya mengisi kekosongan yang ada di otak lah gitu. Jadi memang benar-benar buku menjadi pengubah lah dalam hobi saya yang dijalankan beberapa tahun belakangan ini. Gitu Bang. Biasanya kalau kamu tuh baca buku itu genrenya itu lebih banyak kemana? Apa ke sejarah atau ke filsafat atau ke sastra atau gimana? Atau semuanya kamu baca sih? Oh ya, oke. Kalau lempar apa ya? Kalau untuk genre buku sebenarnya kalau saya lebih ngalur tentang genre. Yang pasti ketika kamu mau untuk memulai hobi membaca buku, cari dulu buku apa yang benar-benar membuat kamu tertarik gitu untuk genre ya. Kalau saya sendiri, saya kalau background pendidikan mahasiswa sejarah, otomatis buku yang dibaca pasti buku sejarah kan, itu buku sejarah dan merambat-rambat ke buku sastra, di mana sastra adalah salah satu penyeimbang antara dunia kritis dan dunia nyantai, itu kayak space istirahat antara dunia yang kita capek sama dunia hayalan gitu, itu sastra. Dan kedua lebih ke sosial politik, ideologi, dan yang paling penting filsafat gitu. Kalau itu buku-buku motivasi, buku-buku apalagi itu, kalau saya agak kurang untuk genre itu, lebih ke nilai-nilai akademik lah kayak gitu. Oh iya, jadi karena kamu backgroundnya sejarah ya, jadi banyak baca buku sejarah, tapi diseimbangkan dengan sastra. Oh, jadi itu dikira. Jadi kenapa kamu nggak begitu suka yang kata kamu tuh motivasi? Biar teman-teman tahu nih. Apa ya? Sebenarnya bukan tidak terlalu suka, tapi tidak terlalu tertarik gitu. Karena memang tertarik ke kayak buku yang bercerita lah gitu. Entah itu sejarah atau entah itu sastra. Tapi kalau untuk buku sosial politik sama buku budaya atau apalagi buku filsafat, itu lebih mengarah ke ketangkasan dalam kita menggali ilmu pengetahuan ya. Lebih ke ketika baca buku itu lebih tahu kita cara menghadapi hidup gitu. Itu sih kenapa kalau untuk buku-buku yang seperti yang kayak motivasi ataupun semacamnya kurang menarik kalau bagi saya gitu. Itu yang buat agak kurang. Oke. Biasanya kalau kamu tuh baca buku itu ada target seminggu satu buku atau gimana tuh? Kamu nargetnya atau sesuka hati kamu atau fleksibel atau gimana sih? Kalau sebenarnya intensitas baca buku sekarang cukup berkurang. Maksudnya nggak serajin dulu. Maksudnya dulu tuh sebelum skripsi ya. Waktu memang tersita dalam membaca buku karena disibukkan membaca buku tentang skripsi gitu. Jadi kalau dulu itu biasanya saya targetkan bahwa dalam satu hari minimal setengah jam atau minimal per bab lah kayak gitu kalau dalam sehari. Tapi kalau bisa dalam satu minggu satu buku selesai. Jadi memang benar-benar kalau dulu lagi nggak ada kerjaan kan, misalnya sebelum diserang oleh skripsi kan, itu baca bukunya memang benar-benar ngabisin gitu. Soalnya kalau puts mudah lupa dan agak seru lagi gitu. Jadi apa guru itu 2 minggu.
Oh, Guru yang hebat ya. buku Pramudia yang Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Rumah Kaca, dan apa tuh satunya? 2 minggu Hah? ngabisin itu lagi seru-seru banget, lagi seru-serunya baca gitu ya, masih tingkat lagi membaca tuh lagi mood-moodnya gitu. Jadi apa ya? Kamu sebelum skripsi ini jadi produktif sekali ya yang namanya baca itu ya. Satu hal untuk memulai untuk mulai hobi baca itu sebenarnya kuncinya kita cari tahu dulu di mana letak apa yang kita ini lah ya, maksudnya yang sesuai dengan tipe kita gitu. Ketika kamu baca sejarah dan ketika sejarah itu menarik, apa yang kamu baca, nah di situ mulai minat baca itu mulai bertambah gitu. Dan kalau bisa diperbesar atau diintensifkan, udah ini namanya hobi membaca itu udah di tangan ya gitu. Dulu sering pikiran kayak kalau kita kan sering gini, buka IG ya, buka Instagram itu kan bisa berjam-jam. Dalam 1 jam, nah kita dalam 1 jam aja gitu, pasti ini nggak kerasa kalau kita membuka IG dalam 1 jam gitu. Nah kemarin saya pernah sempat terbesit lah ya dalam pikiran ini, kalau kan IG kan cuman itu misalnya itu saja kan, ngelihat video itu kan. Nah, ketika terpikir lagi apa yang didapat ya itu, ketika waktu dalam 1 jam membuka sosmed itu dikonverkan ke membaca buku, udah banyak sekali informasi yang kita dapat itu dari sebuah buku. Itu sih yang buat teman jadi lebih kenapa baca buku lebih asik ya. Oh iya sih betul ya, daripada kita buka Instagram kan biasanya kan anak muda nih kan kalau ada kerjaan kan buka Instagram gitu kan, sosial media, padahal yang dibaca ya nggak dibaca sih, palingnya scroll doang. Tapi kalau kita ubah kebiasaan itu dengan membaca buku, jadi banyak sekali informasi dan wawasan bisa kita gali gitu. Emang iya itu sayangnya kalau anak muda sekarang itu kan namanya itu mungkin salah satu hal yang sangat membosankan, padahal itu bisa menambah wawasan kita gitu kan. Biasanya kan kalau tadi kan aku bilang kan kalau membaca buku itu kan ya, kalau aku sebagai orang awam itu kan itu manfaatnya kan bisa menambah wawasan. Nah kalau dari kamu sendiri, selain menambah wawasan, apa yang didapati lewat membaca buku itu? Satu hal yang membuat membaca buku itu jadi lebih penting bagi kita semua, bahwasannya ketika membaca buku itu yang saya rasakan tingkatan logika atau tingkatan kita berlogika atau itu naik 1 tingkat, ada peningkatan kayak itu. Cara memandang maksudnya, meletakkan sudut pandang itu, berargumentasi, terus pembenaran kata, wah itu semua meningkat semua. Jadi dalam satu hal, ketika kita melihat satu kasus gitu ya, jadi ketika kita melihat itu tingkatan kita berpikir tuh kayak udah lebih expert, maksudnya lebih naik lagi ke jenjang lebih tinggi, sehingga dalam memproses satu kasus yang kita ketahui kayak lebih bisa mendapatkan pandangan-pandangan baru gitu, yang lebih kritis ya. Nah, misalnya kayak gini, tentang kasus katakanlah YouTuber Ferdian Palaka ya, Palaka gitu kan. Kan dalam satu sisi kan kita melihat bahwasannya ya apa yang dilakukan YouTuber itu parahnya kelewatan gitu. Tapi di satu sisi lain, ketika kita udah meningkatkan, bukan udah meningkatkan, maksudnya tingkatan logika kita tuh udah kayak naik selevel gitu. Jadi bisa mencari sudut pandang lain, seperti
lah daripada kita sibuk menghujat si pelaku, lebih baik fokus terhadap korban kayak gitu. Nah, jadi kita punya apa namanya itu ya, kayak satu pendamaian atau kayak satu pandangan lain yang membuat kita dalam menilik satu peristiwa pun kita bisa dari berbagai sudut pandang gitu. Itulah kenapa ketika banyak kan yang bilang banyakin baca buku gitu, banyakin nutrisi otak gitu, karena memang dalam memandang sesuatu tuh kita tidak bisa dengan satu pandangan atau dengan sudut pandang yang hanya kita saja gitu, tanpa melihat yang lain. Dan membaca buku itu sangat membantu kita dalam memposisikan diri di setiap sudut pandang. Itu sih yang buat aku lebih maksudnya yang menguntungkan dari membaca buku gitu. Dan efek tersebut saya sangat aku rasakan, karena ya memang benar-benar ketika setiap ada apapun yang menjadi sorotan, kita bisa lebih kritis, bahkan lebih berpikirnya lebih banyak, menyiapkan hal-hal yang membuat sesuatu problem itu bisa kita selesaikan dengan cara-cara lain atau dengan jalan-jalan lain. Kayak itu sih, Pan. Iya. Jadi lewat membaca buku kan tidak hanya menambah wawasan, tapi bisa mempertajam pola pikir kita ya, Dik, ya? Ya, mempertajam logika lah gitu. Jadi bukan hanya kadang kan kita nih hobi ya, nama satu pandangan, maksudnya satu pandangan atau satu sudut pandang gitu, tanpa kita melihat, tanpa kurang peka terhadap melihat pandangan lain gitu. Tapi setelah kalian membaca buku ya seperti kata Spinoza, filsuf, atau kata apa lagi itu, Socrates, ya semakin aku tahu semakin aku tidak tahu gitu. Iya. Tapi kan ada juga tuh yang bilang kalau kita membaca buku kan bisa sebagai sarana refleksi otak ya. Kalau ya kan, kalau kita mengalami jenuh lewat baca buku pun bisa fresh lagi. Itu nggak itu? Sebenarnya nggak baca buku itu seperti ini. Baca buku itu kalau pengalaman pribadi ya, dia lebih seperti menguras emosi lah gitu, menguras emosi. Dimana ya ketika kalian pernah dengan kehidupan kampus misalkan, kehidupan pekerjaan gitu, kehidupan yang melelahkan gitu, seperti lagu India ya, gitu kan. Jadi baca buku tuh salah satu cara untuk mengurai setiap kepenatan itu ya gitu. Jadi seperti ya kalau kami kemarin seperti puisi lah ya gitu. Ketika lelah dengan kehidupan dunia, apalagi maksudnya lebih ke pekerjaan atau pendidikan, ya larinya kalau nggak ke sastra ya ke puisi ya gitu. Jadi benar-benar ketika membaca buku itu ya kita di situ meletakkan emosi itu di meja perjudian gitu. Jadi memang benar-benar ya emosi kalau mau terurai akan teruraikan. Kalau memang masih mau dipendam ya silakan gitu. Jadi kalau menurut pengalaman pribadi, membaca buku itu lebih menguraikan semua emosi ya. Maksudnya emosi itu bukan cuma marah ya, lebih emosi penat, galau, senang, atau apa itu bisa diuraikan semua dalam baca buku lah gitu. Jadi sebagai mengekspresikan diri ya, bisa juga seperti itu ya, macam itu ya. Apa Man? Bisa diulangi Man? Sebagai sarana mengekspresikan emosi ya gitu, tapi emosi bukan marah gitu. Itu seperti sarana merefleksikan diri lah gitu kan, dimana ya satu hal kayak ini. Kita dulu sebelum social distancing gitu kan, itu kan kehidupan kita kan memang lebih inilah ya, lebih rame lah gitu, ketemu setiap orang, berkumpul dan itu
tanpa ada maksudnya memang kita benar-benar lepas dengan dunia gitu. Tapi ketika pulang ke kosan, ke rumah masing-masing, pulang kita mulai kesepian gitu kan. Mulai sepi, mulai memikirkan ya hal-hal yang ya akan dipikirkan ke depannya gitu. Nah, ketika ada buku, sebenarnya buku itu menjadi salah satu transportasi untuk yang melayani kita dalam mulai berpikir seperti itu. Maksudnya menghayal seperti hal tersebut gitu. Itu sih kalau itu lebih ya benar, lebih ke merefleksikan diri dan mengistirahatkan otak gitu. Diki ini adalah salah satu founder dari komunitas Rumah Baling. Oke. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit Dik apa itu komunitas Rumah Baling dan apa aja gerakannya dan juga latar belakang berdirinya tuh itu apa gitu kan? Dan kapan sih berdirinya itu dari Rumah Baling? Coba ceritakan sedikit biar teman-teman kita yang mendengar podcast ini tahu gitu. Ya, kawan-kawan, jadi Rumah Baca Keliling Orang Indonesia itu merupakan satu komunitas literasi yang bergerak dalam bidang perpustakaan atau kepustakaan, dan lebih tepatnya pustaka jalanan yang kita biasanya membuka lapak-lapak baca buku di taman-taman kota. Maksudnya di taman-taman kota Palembang. Jadi memang benar kenapa kita memilih taman kota. Taman kota adalah salah satu salah satu tempat yang bisa diakses oleh semua orang gitu. Semua orang, semua golongan, semua lapisan, semua siapapun itu bisa mengakses ke taman kota tanpa terhalang apapun gitu. Nah, tidak seperti di mall atau tidak seperti di tempat-tempat yang lain kan yang hanya bisa diakses beberapa orang. Tapi ketika di taman kota kita memang pure membaur sama warga kota dan semuanya bisa menikmati hari-hari dengan membaca buku gitu. Rumah Baling sendiri didirikan kapan ya? 22 Januari 2017, sudah 3 tahun kita aktivitas kita dalam membuka perpustakaan keliling. Didirikan, mengapa Rumah Baling didirikan? Salah satu penyebab atau faktor atau latar belakang mengapa Rumah Baling didirikan ialah hasil riset dari Most World Literasi tahun 2016 yang mengetes tingkat literasi di dunia. Penelitian dari yang meneliti sekitar 67 negara, di mana Indonesia itu terletak di peringkat 2 terakhir dari semua negara tersebut gitu. Jadi kalau kita tuh setara cuma di atas satu tingkat dari Botswana gitu. Tahu negara Botswana kan? Botswana itu negara di Afrika yang kita sendiri kurang tahu bagaimana negara Botswana gitu. Dan Indonesia itu cuma setingkat di atas negara yang di Afrika itu guys. Botswana yang tentang literasi. Nah, ini kan merupakan salah satu problem nasional mengapa masyarakat kita, maksudnya masyarakat Indonesia itu tingkat literasinya sangat rendah ya. Dan literasi itu berkaitan erat dengan pendidikan, dan kita tahu bahwasannya pendidikan adalah tiang dari negara ya, tonggak dari kemajuan negara. Maksudnya tanpa pendidikan negara bukan apa-apa gitu. Kalau milih lebih tingkat di atas militer lah gitu. Jadi kan memang benar-benar minat baca Indonesia yang pada saat itu sangat terpuruk lah, sangat terpuruk, dan bila dipersenkan kita tuh dari 100% kita tuh cuma 0,001% gitu kalau kita dipersen gitu ya, tingkat negara literaktif di dunia. Dan fenomena seperti ini, dalam ada 1.000 orang berkumpul, dalam 1.000 orang itu cuma satu yang mempunyai minat baca baik, selebihnya tidak ada gitu, atau minat bacanya sangat rendah lah gitu.
Dan itu yang bisa kita sadari bahwa 1.000 orang bukan sedikit. Dan yang hanya mempunyai minat minat baca baik itu cuma 1 orang gitu. Otomatis ini kan merupakan salah satu problema lah ya dalam negara kita. Itu pun membaca cuman 1 kali dalam setahun. Itu ada penelitian juga itu yang bilang seperti itu. Dan yang dibaca pun ketika kita mau mendekat ulangan gitu, mau dekat ulangan baru baca buku, ulangan ujian apalagi tes atau apapun baru kita mulai membaca buku gitu kan. Selebihnya ya kita tidak ada gitu. Dalam setahun orang Indonesia cuma menghabiskan sebanyak 3 buku, berbeda dengan orang di Eropa yang dalam 1 tahun dia paling kecil bisa menghabiskan 20 buku dalam 1 tahun itu. Dan kita cuma 2-3 buku, sangat menyedihkan sekali ya gitu. Dan melihat seperti ini, ternyata kita harus sadar bahwa gerakan literasi itu harus dimulai dari akar rumput gitu. Bukan cuma tugas kepala perpustakaan daerah atau kota atau dinas pendidikan daerah atau kota yang berpidato di TV atau berpidato di mana untuk menyerukan masyarakat meningkatkan literasi gitu. Nah, kita lebih memilih jalur progresif ya, di mana kita langsung terjun ke masyarakat untuk menghadirkan buku-buku tersebut ya, tanpa masyarakat hadir ke perpustakaan gitu. Jadi memang benar-benar kita menyediakan akses untuk masyarakat mengkonsumsi buku, dan itu gratis gitu. Dan kita juga membuatnya itu di taman-taman kota sehingga semua masyarakat bisa mengakses, entah itu dari golongan manapun. Dan juga taman itu taman adalah tempat yang paling jujur dalam satu keluarga dalam menikmati weekend, yaitu di mana ya bapak, anak, emak itu semua biasa berkumpul di taman bermain. Dan ya ketika kita bisa menghadirkan salah satu tempat untuk membaca, itu bagi kami satu peningkatan ya. Dan kami juga merasakan mulai ada peningkatan dari jumlah pengunjung, bahkan dari jumlah orang yang membaca. Selama 3 tahun belakangan ini kita melapak buku di Taman TPR, di taman itu alhamdulillah lah sudah ya, mungkin kita tidak tahu secara statistik peningkatan minat baca orang Indonesia, tapi secara langsung kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri, masyarakat sudah mulai enjoy dengan membaca buku. Nah, seperti itu Pak. Oke. Nah, tadi kan kamu bilang kalau gerakan di rumah baling itu, rumah baca keliling, itu salah satunya itu membuka lapak di taman-taman. Nah, ada nggak selain membuka lapak gitu, gerakan-gerakan yang dilakukan rumah baling? Oke. Mungkin aku informasikan juga ya. Jadi rumah baling ini kita yang untuk sekarang rumah baling hanya ada 2 lapak buku, yaitu ada di Taman TPRI atau Taman TPRI Kota Palembang, itu di Jalan Kampus, Taman POM 9 di dekat PS itu, dan satunya di Landmark Unsri Indralaya yang dia menggeraknya kawan-kawan mahasiswa Unsri. Itu yang aktif, lapakan aktif rumah baling sekarang. Kalau dulu kita ada 5 bahkan lapakan aktif di Taman Kambang Iwa, di Pelaju, dan di Kertabati. Untuk ya itu sih kalau yang masalah tempat. Kalau apa tadi kan nanyanya? Jadi kan kamu kan bilang kalau
program dari Rumah Baling Oh ya, program. Itu program ya. Jadi Rumah Baling itu punya program inti, yaitu kita membuka lapak baca ya. Bukan lapak baca sebanyak-banyaknya di Kota Palembang, tepatnya lebih khususnya di Kota Palembang. Dan kita tidak memungkinkan untuk membuka lapak baca di tempat-tempat lain. Dan itu program inti atau program dasar kita dari komunitas Rumah Baca. Dan program kedua yaitu kita mengadakan mengadakan acara atau kegiatan itu yang diberi nama Tebar Peers Literasi atau TPL. Tersebut biasa kita nyebutnya TPL, yang dilakukan di tempat-tempat di tengah-tengah masyarakat lah gitu. Maksudnya kita ke tempat-tempat masyarakat, ke desa-desa gitu. Seperti contoh kita ngadain TPL di Pulau Salanama, di Pemulutan, di Kertapati, di panti asuhan biasanya, terus di rumah-rumah baca. Dan itu seperti kita terus keliling-keliling untuk menyebarkan virus literasi gitu. Dan TPL juga terbagi dalam ada beberapa acara, yaitu satu mengkampanyekan budaya membaca, kedua kita mendongeng, ketiga membuat semacam hasta-karya atau karya tangan, dan yang selanjutnya kita juga biasanya ngajak ngelukis kayak gitu untuk di adik-adik di tengah masyarakat di desa-desa tersebut kan. Terus yang ketiga itu program bulanan, di mana setiap tanggal 17 kita mengirimkan buku ke seluruh Indonesia ya, maksudnya rutin. Biasanya minimal satu kardus buku kita kirimkan itu ke alamat-alamat berbeda. Jadi sepanjang kita mendonasikan buku itu kita sudah mengirim ke SMA 1 Ilaga Papua, itu di Papua. Di Papua, tepatnya di Kabupaten Ilaga. Di Kabupaten Ilaga. Terus kita mengirimkan di buku ke Taman Baca di daerah Banggai Laut di Sulawesi Tenggara. Terus kita mengirimkan rumah baca di Cirebon, di Bangka, dan akhir-akhir kemarin kita fokus mengirimkan buku ke wilayah Sumsel. Kawan-kawan yang mau menggerakkan di Sumsel. Dan kemarin sempat kolaps kita ya, disebut kolaps atau bukan, tapi kita memberikan buku terhadap kawan-kawan yang mengikuti ekspedisi gitu. Nah, jadi ya kurang lebih itu sih program dari Rumah Baling. Jadi tadi ada banyak ya program yang dilakukan di Rumah Baling. Nah mungkin kalau untuk donasi buku ya, itu donasi buku tadi masyarakat yang berdonasi atau dari Rumah Baling sendiri yang emang tergabung anggotanya itu yang berdonasi? Oh ya, jadi seperti ini. Sebenarnya kita komunitas Rumah Baca atau komunitas literasi itu kita sudah kayak berjejaring ke seluruh kawan-kawan yang ada di Indonesia. Semua sudah berjejaring dalam satu wadah itu yang diolah oleh Kemendikbud RI, di mana setiap komunitas Rumah Baca itu disediakan namanya di kantor pos. Jadi seluruh mengirimkan buku itu diarahkan ke rumah baca tadi. Jadi kita ketika mengirimkan buku sebenarnya itu juga banyak dari donasi dari kawan-kawan dari luar. Jadi kawan-kawan dari rumah baca lain itu mengirim buku kita, dan ketika stok kita masih banyak kita kirimkan lagi ke kawan-kawan yang lain. Dan juga banyak juga orang-orang di sekitar kita seperti ya teman-teman, seperti anggota Rumah Baling sendiri, dan yang pasti para donaturnya dari luar, maksudnya donatur yang ingin mendonasikan buku-bukunya. Itu biasanya kan buku-buku bekas tuh, jadi kayak yang udah tamat sekolah, udah tamat kuliah, atau yang dulunya hobi membaca tapi bukunya daripada berdebu, daripada tidak dipakai, yang biasanya diserahkan kami dan kami olah. Ada yang kami pakai, ada juga yang kami kirimkan ke
teman-teman literasi lain. Seperti itu, Pak. Jadi itu ya cara jadi intinya itu masyarakat bisa berdonasi ya gitu kan, lewat rumah baling atau lewat komunitas literasi lain. Nah, kan mungkin bagi teman-teman yang ingin lebih mengetahui ada aktivitas yang dikerjakan rumah baling dan terus mau tahu lah apa itu rumah baling, bisa follow official Instagram rumah baling ya. Indonesia ya, rumah baling @roemah rumah baling Indonesia itu aja. Oh iya. Boleh. Mungkin nanti aku tulis di caption ya untuk di share. Boleh. Jadi informasi kawan-kawan, kita selalu membuka selebar-lebarnya bagi para donatur yang ingin mendonasikan buku-bukunya yang sudah tidak terpakai, dari ketimbang disimpan dan berdebu atau dibakar rayap. Nah, lebih baik disumbangkan ke kita dan kita salurkan ke kawan-kawan yang lain untuk membantu komunitas literasi lain, atau kita letakkan di lapangan kita. Jadi bagi kawan-kawan yang mempunyai buku yang tidak terpakai, semua jenis buku ya, kecuali buku tulis atau buku diari, kayaknya nggak usah ya. Jadi memang benar-benar buku bacaan gitu lah ya, dari anak-anak sampai ke orang-orang tua lah gitu. Entah itu komik, novel, buku bacaan, buku dongeng, terus majalah, itu semua kita terima dan kawan-kawan dengan bebas untuk menyumbangkan. Tidak terkecuali buku ya, maksudnya untuk semua kita bisa, seperti alat-alat tulis atau alat-alat pendukung lainnya yang bertemakan literasi dan anak-anak. Dan juga kalau kawan-kawan ada yang nggak mau repot, ya bisa juga menyumbangkan uang kayak itu. Jadi kita membuka semua kawan-kawan yang ingin berbaik hati kepada dunia literasi, ya kita sangat membuka selebar-lebarnya. Tidak luput juga untuk para kawan-kawan yang ingin jadi volunteer gitu, mau jadi volunteer, mau jadi anggota rumah baling sendiri yang mau aktif dalam dunia literasi untuk meningkatkan literasi di kota Palembang atau di sekitarnya Sumsel. Kawan-kawan bisa join langsung dan ya langsung chat aja lah gitu. Jadi kawan-kawan langsung bisa masuk dengan jalur PMPA lah gitu. Iya. Nanti kita sharing official Instagram dari Rumah Baling, bahkan foundernya nanti kita share juga ya di caption yang akan ya teman yang dengar podcast ini bisa tahu, mungkin mau bergabung nih dengan komunitas Rumah Baling. Oke. Nah, tadi kan ini bilang latar belakang terbentuknya Rumah Baling ini yaitu di latar belakangi kita ini peringkat 2 di dunia, kita terendah ya, dan lewat Rumah Baling itu apa? Suaranya hilang lagi, Pak. Oke. Jadi kan ini kamu kan cerita kalau latar belakang terbentuk Rumah Baling itu adalah Indonesia tingkat 2 terendah. Nah itu yang sangat disayangkan. Nah, bisa dibilang kata-kata terakhir masih Indonesia itu apa? Oke. Visi mungkin. Oke. Visi ya. Visi kamu ke depan lewat Rumah Baling. Visi-misi kita Rumah Baling untuk kedepannya, ya pasti kita maksudnya tetap berusaha untuk meningkatkan bagaimana masyarakat itu mulai membudayakan literasi di tengah kebiasaan sehari-hari. Maksudnya
kita menghadirkan buku di tengah-tengah masyarakat, dan masyarakat juga mulai antusias dalam membaca buku atau meningkatkan literasi. Sebenarnya literasi itu bukan cuma tentang buku, tetapi ya semua media, semua tempat yang bisa kita akses dengan tujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan atau untuk mencari wawasan lebih jauh, itu sudah bisa dikatakan literasi. Jadi memang visi-visi kita ke depannya yaitu terus ingin meningkatkan lebih jauh literasi pada masyarakat dan budaya membaca gitu. Karena memang membaca merupakan aktivitas yang sangat penting bagi pertumbuhan mental dan juga pengetahuan. Jadi membaca adalah salah satu hal yang terpenting lah ya dalam hidup, dan kita terus menyuarakan itu di tengah-tengah masyarakat gitu. Jadi visi-visi kita ke depannya yaitu bagaimana menghadirkan buku dan juga bagaimana membuat buku atau membaca itu menjadi salah satu budaya di dalam masyarakat kita. Itu sih, Pan. Terus mengembangkan. Oke, jadi visi ke depan dari kamu untuk terus mengembangkan Iya, benar sekali. Terus memperbaiki literasi di Indonesia. Bagus sekali. Nah, kira-kira menutup sharing-sharing kita ini, ada nggak statement dari kamu agar kita nih kaum milenial untuk tergerak memperbaiki di Indonesia dan untuk biar nggak malas baca buku loh? Ada nggak kalau kata-kata motivasi? Sebenarnya yang harus kita sadari atau yang harus kita jadikan refleksi diri ya, bahwasanya apa yang telah dicapai kita sejauh ini, bangsa kita sejauh ini, yaitu dengan mengorbankan banyak sekali pengorbanan aja, itu nggak usah disebutkan, yaitu maksudnya dari nyawa sampai harta gitu, dan itu diperjuangkan melalui otak gitu. Bukan tidak cukup dengan otak gitu. Dan kita tahu bahwasanya para pendiri kita juga sudah merupakan senior dalam membaca buku, dan mereka menjadi bukti bahwasanya apa yang dihasilkan oleh membaca itu ternyata kekuatannya luar biasa itu. Ya seperti kita tahu, Hatta dulu di umur 21 dia sudah keliling dunia mengkampanyekan Indonesia Merdeka. Dan boleh tahu Pan, umur kamu berapa sekarang? Umur aku 23 dan aku keliling Indonesia dalam menyiarkan buku aja belum gitu. Dan kita tahu bahwa kekuatan seperti itu dilahirkan dari membaca, dan ya dalam menghadapi tahun-tahun ke depan atau tahun-tahun kehidupan ke depan, kita tidak bisa cuma berdiam diri, harus memang benar-benar untuk lebih fokus dalam meningkatkan pola pikir, meningkatkan pengetahuan. Karena Indonesia kita tahu bahwasanya dari sejak kapanpun kita tertinggal, ya mungkin ke depan kita harus mulai mengejar. Itu sih, Bang.